Kamu lagi SI, menantu keluarga Su. Ikan mati ini, aku berikan untukmu. Kamu, ambil dan cepat pergi, jangan ganggu bisnisku. Anak muda. Kamu adalah Lin Feng. Anda adalah. Ini Buchan. Master pertama di kota Jiangcheng. Master Ma Wei Goma. Nyonya muda kami mencari Anda. Tuan Lin, saya adalah nyonya muda keluarga Liu dari kota Jiangcheng. Lu are you Shui? Dengar-dengar Anda adalah ahli pengobatan terhebat di dunia. Penerus aliran Bian Kue. Kemampuan pengobatan Anda luar biasa. Mohon bantu selamatkan kakek saya. Bagaimana kondisi kakek saya? Pergeseran ki dan darah. Sayangnya sulit diselamatkan, kecuali apa? Kecuali bisa menemukan penerus aliran Bian Kue untuk menggunakan jarum ajaib Bian Kue. Baru bisa menyelamatkan kepala keluarga. Saya bukan penerus Bian Kue, Anda salah orang. Kami sudah menyelidiki 3 tahun lalu. Anda menyelamatkan kakek keluarga Su. Giok yang Anda pakai di leher ini Adalah tanda penerus aliran Bian Kue. jika Anda bisa menyelamatkan kakek saya, apapun syaratnya, keluarga Liu pasti penuhi. Anda benar-benar salah orang, saya harus pulang masak. Saya pergi dulu. Tunggu. Anak muda. Jangan karena Anda penerus Bian Kue lalu sombong. Hari ini, Anda harus ikut kami. Jika tidak mau dengan baik, terpaksa saya bawa paksa. Sampai ini berani macam-macam dengan keluarga terkemuka kota Jiangcheng. Dan tokoh seperti Master MA. Benar-benar nekat, jika tidak mau dengan baik, maka saya akan membawamu paksa. Jangan Selakan Mawe Gua Tidak Beretika. Cambuk petir 5 serangan. Pak Ma. Orang tua umur segini masih lompat-lompat. Hati-hati pinggangnya cedera, Nona Liu. Saya sudah pensiun, jika masih ganggu saya. Hati-hati saya kasih Anda timun. Mubazir timun saya. Pak Ma. Kakak Feng, ambil ini Kakak Feng. Saya M.A.W. Kuo, menjelajahi dunia bela diri bertahun-tahun. Belum pernah lihat teknik akupuntur sehebat ini. Ternyata pemuda ini tidak hanya ahli pengobatan. Tapi kemampuan bela dirinya jauh melampaui seumur hidup saya. Tuan Wang, tidak usah sungkan datang. Ayah, Hadiah kecil, tidak sebanding dengan rasa hormatku. Lin Feng. Kenapa baru pulang? Lin Feng, kau benar-benar tidak berguna. Belanja sayur saja. Lama sekali baru pulang. Kalau Wang Xiao sampai kelaparan, kau akan kena masalah. Aku dengar Wang Xiao suka timun besar. Aku sengaja membeli beberapa, jadi agak terlambat. paman mungkin tidak tahu, timun biasa. Tidak aku makan. Aku hanya makan timun impor. Tenang, ini impor dari Afrika. Timun organik kelas atas. Pasti memuaskan. Wang Xiao tidak hanya tampan, tapi juga setia pada kakakku, tidak hanya berkunjung. Bawa banyak hadiah. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu makan minum dan menunggamati. Wang Xiao tidak hanya tampan, tapi juga setia pada kakakku, tidak hanya berkunjung. Bawa banyak hadiah. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu makan minum dan menunggamati. Ya, Kau sudah lama menumpang di keluarga Su. lebih baik kau ajukan cerai dengan Wan Qing. Dan pergi dari keluarga Su. Suruh aku bercerai dengan Wan Qing? Ini keinginanmu, atau siapa? Siapapun yang menginginkannya, apa bedanya? Lin Feng, lebih baik kau tahu diri. Jangan seperti anjing penjelat. Bertahan di sini dan mengganggu. Wang Xiao, Wan Qing. tahu kamu di rumah kami, tapi hormatilah suamiku. Hormat sedikit. Bagaimana bicaramu pada Wang Xiao? Dan kau, Lin Feng. Teh Wang Xiao sudah dingin, cepat sajakan teh. Hanya mempermalukan diri. Paman Su. Ini adalah hadiah dari ayahku, dari Pulau Radha Sudan. Dibuat oleh ahli obat terbaik di dunia, dengan bahan terbaik.
yaitu pil ajaib 9 putaran. Bisa menghidupkan yang mati dan memperpanjang umur. Yang paling penting, untuk urusan itu, sangat manjur. Bisa membuat seseorang bangun pagi dengan penuh semangat. Hanya ada 2 di dunia, sangat berharga. Wang Shao memang paling mengerti aku. Memang keluarga Wang dari Jiangcheng langsung memberikan pil suci yang sangat berharga ini. Aku tidak enak menerimanya. Memang keluarga Wang dari Jiangcheng. Aku tidak enak menerimanya. Ayah. Itu cuma obat kuat, kalau kebanyakan makan, Ibu. Kebahagiaan separuh hidupmu bisa terancam. Pak Tua, kamu harus hati-hati. Dasar sampah, apa yang kamu tahu? Mungkin seumur hidupmu tidak pernah lihat barang berharga seperti ini, Paman Su. Aku tahu, akhir-akhir ini perusahaanmu sedang kesulitan. Sangat lelah secara mental. Asalkan Wan King mau menikah denganku, aku bersedia memberikan 100 juta sebagai mas kawin. Untuk membantu keluarga Su melewati kesulitan. 100 juta. Wan King, asalkan kamu cerai dengan sampah ini, krisis keluarga Su akan teratasi. Tuan Wang, kamu memanfaatkan situasi orang lain. Terlalu licik. Makan pil suci ini pasti tidak apa-apa. Iya. Apa yang kamu lakukan? Obat kuatmu ini justru akan memperburuk keadaan. Tidak, apa maksudmu? Sekarang kamu paham pengobatan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Warisan keluarga Su tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Tuan Wang, si Pat berikan padanya. Ayah, Pak Tua, kamu bagaimana? ayah, Kamu kenapa? ayah. Pak Tua, kamu kenapa? Ayah, kamu kenapa? Tidak bisa. Pak Tua. Ayah. Kamu mau membunuh ayahku? Apa yang kamu lakukan? Pil itu sama sekali tidak berguna, dan aku sudah memijat ayah. Dia akan segera sadar. Tidak, omong kosong lagi. Semua orang tahu kamu hanya menantu sampah. Sadar, sadar. Jangan-jangan Lin Feng memang punya kemampuan. Jangan-jangan menantu sampah ini benar-benar tabib hebat. Tidak mungkin. Pasti pil suci Tuan Wang yang berhasil. Tadi kenapa? Aduh, kamu sadar. Kamu pingsan karena marah pada si menantu bodoh itu. Aku sangat khawatir. Tidak bisa lagi. Bapak Tua, Ayah, Kamu ingin membunuh ayahku, ya? Kamu ngapain sih? Pil itu sama sekali tidak berguna, dan aku sudah memberi ayah pijat darah. Dia akan segera bangun. Tidak, kamu sedang apa? Siapa yang tidak tahu kamu hanya menantu sampah? bangun, bangun. Apakah Lin Feng benar-benar punya kemampuan? Apakah menantu sampah ini benar-benar tabib hebat? Tidak mungkin. Pasti Pelajab Wang Xiao yang bekerja. Apa yang baru saja terjadi? Aduh, kamu bangun. Kamu pingsan karena marah pada si menantu bodoh itu. Aku sangat khawatir. Untung ada Wang Xiao. Wang Xiao yang menyelamatkanmu. Wang Xiao. Kebaikanmu, keluarga Su sulit membalasnya. Paman, kamu terlalu serius, asalkan kamu bisa menikahkan Wan King denganku. Aku bersedia menambah proyek 1 miliar lagi, 2 miliar. Dengan begitu, keluarga Su tidak hanya bisa melewati kesulitan. Bahkan mungkin bisa melesat cepat. Bagus sekali. Wan Qing, setujulah menikah dengan Wang Xiao demi ayahmu. Pikirkan kesehatanmu. Ya. Tentu saja, si menantu sampah itu. Kalau bisa memberikan proyek 10 miliar, kami juga bisa pertimbangkan. Kamu tidak perlu menikah lagi, kan? 10 miliar. Ibu, kamu sengaja menyulitkan Lin Feng, kan? Baik. 10 miliar ya 10 miliar. Lin Feng, apakah kamu menulis novel sampai jadi bodoh? Kamu tahu 10 miliar itu berapa? Kamu sampah yang tidak tahu diri. Lin Feng, apakah kamu menulis novel sampai jadi bodoh? Kamu tahu 10 miliar itu berapa? Sampah yang tidak tahu diri. Baik. Jika kamu bisa memberikan proyek 10 miliar mulai hari ini, aku tidak akan mengejar Wan King lagi. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus merangkak di bawah selangkanganku. Lalu pergi dari keluarga Su. Aku hanya butuh 1 hari. Jika aku gagal, aku akan bercerai dengan Wan King. Atas perintah Nona Besar, mari sambat Oliveris Bianke, Lin Feng, untuk mengobati kepala keluarga Liu. Sudah kukatakan, aku tidak bisa mengobati orang. Kalian pergi saja.
Anak muda, jangan pilih minum anggur baik daripada dihukum. Anak muda, jangan pilih minum anggur baik daripada dihukum, di Jiangche. Belum ada yang berani tidak menghormati keluarga Liu. Anggur baik atau hukuman, aku tidak mau. Minum anggur merusak kesehatan. Sebelum menangkapmu untuk menghadap nona besar, aku harus memberimu pelajaran. Serang. Apa yang terjadi? Ini ilmu apa? Mau belajar? Lain kali aku ajari. Ada urusan? Hari ini aku pergi dulu. Tenang saja, Wang Shao. Si sampah itu pasti tidak bisa menyelesaikannya. Lin Feng, batas waktu 1 hari hampir habis. Bagaimana dengan proyek 10 miliarmu, Lin Feng? Batas waktu 1 hari hampir habis. Bagaimana dengan proyek 10 miliarmu? Jika tidak bisa menunjukkannya, Cepat tanda tangan cerai dengan Wan King. Kontrak 10 miliar. Ada di sini. Kamu mau dapatkan 10 miliar dengan mengumpulkan sampah? Lin Feng, di Jiangcheng, proyek 10 miliar. Hanya Wang Shao yang bisa menyelesaikannya. Cepat bawa sampahmu, ambil barang-barangmu, dan pergi. Bagaimana? Lin Feng, jangan main-main. Kamu berani aku menikahi Wang Yuntian si bajingan ini? Tenang, Wan King. Ini semua adalah harta karun dari sekteku. Harusnya tidak masalah untuk menukar kontrak 10 miliar. Lin Feng, kemampuanmu membual. Semakin hari semakin hebat. Sampah-sampah ini bisa ditukar 10 miliar? Pemulung pun tidak mau menerimanya. Wan Qing, menurutku kamu lebih baik menunggu untuk menikahi Wang Shao dan hidup bahagia. Sedangkan kamu si sampah, cepat bawa tas sampahmu ini dan pergi. Sedangkan kamu si sampah, cepat bawa tas sampahmu ini dan pergi. Keluarga Liu bersedia memberikan proyek 10 miliar. Harta rahasia senior Lin Feng. Bagaimana kalian masuk? Satpam mana satpam? Jangan teriak. Satpam-satpammu itu sudah kukalahkan oleh MAW Kuo. Benar-benar tak bisa dihindari. Sampai ke sini pun mengejar. Bagaimana keluarga Liu bisa masuk? Jangan-jangan sampah ini mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Tuan Lin, sebelumnya aku terlalu gegabah. Hari ini aku datang untuk meminta maaf secara langsung. Meminta maaf langsung? Lin Feng, dari mana kamu menyewa aktor ini? Sangat tidak profesional. Keluarga Liu adalah keluarga nomor 1 di Jiangsong. Kamu hanya menantu keluarga Su, apa hakmu membuat orang Liu Membungkuk rendah padamu? Aku tahu. Kamu menyewa sekelompok aktor untuk membeli barang-barang rongsokanmu ini. Hanya untuk mempermainkan kami, ya? Hanya untuk mempermainkan kami, ya? Anak muda benar-benar buta. Harta rahasia senior Lin Feng. Setiap barang adalah harta warisan yang langka, meskipun kamu punya uang. Belum tentu bisa membelinya. Lama, buang orang yang menjengkelkan ini Kelur. Ya, saya Pa. Berani-beraninya membuat masalah di keluarga Su. Wah, Direktur Wang, kenapa kamu datang? Tidak memberitahu sebelumnya, ayahku pasti membawa proyek 2 miliar untuk membicarakan pertunanganku dengan Wan King. Ayah, kamu datang tepat pada waktunya. Ada orang yang berpura-pura jadi putri keluarga Liu. Wah, Master Ma. Bangsat. Dengan Master MA di sini, identitas putri keluarga Liu tak boleh diragukan. Bukan ayah. Dia benar-benar putri keluarga Liu. Cepat minta maaf. Bangsat. Cepat minta maaf. Tuan Lin, kakekku sudah sekarat. Hanya jarum ajaib Biankumu yang bisa menyelamatkannya. Kumohon, tolong selamatkan dia. Aku sudah tidak menyembuhkan orang lagi. Tapi ada 8 pil penguat nyawa di sini. 1 pil bisa memperpanjang hidup setahun. Ini yang kubuat sembarangan saat baru masuk sekolah. Kalau kau mau, ambil saja. Lin Feng. Ini adalah Rumput es misterius yang bisa meningkatkan kemampuan bela diri. Benar. Aku, MAW Kuo, sangat ingin mencapai tingkat master dalam bela diri. sayangnya, aku selalu manda.
Aku sudah mencari rumput es ini setengah hidupku. Tak kusangka. Akhirnya kutemukan. Ini yang kudapatkan sembarangan di gunung belakang sekolah dulu. Sudah setengah hidupku mencari rumput es ini. Tak kusangka. Akhirnya kutemukan. Karena kau juga seorang praktisi bela diri. Kuberikan padamu. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Jika ada kebutuhan di masa depan, silakan perintahkan. Tuan Lin, apakah ginseng tua berusia 1000 tahun ini Bisa dijual padaku? Aku tawar 50 juta. Wajah. Tambah dengan manik-manik langit yang baru kudapat, 50 juta. Barang rongsokan Lin Feng. Satu ginseng saja bernilai 50 juta. Itu setara dengan seluruh hartaku. Ayah, kau tidak waras. Kau mau bayar 50 juta. Untuk ginseng jelek ini, Kau tahu APA, di lelang internasional. aku pernah lihat ginseng tua sejenis terjual 50 juta. Jola AS. Ini hanya barang kecil yang kubuat. Untuk latihan sekolah. Tidak dijual. Ginseng tua 1000 tahun, kutawar 50 juta, ditambah manik-manik langit yang baru kudapat. Kalau mau, tukar dengan kontrak 1 miliar. Ayah, jangan. Tuan Lin, di Zhongcheng, hanya keluarga Lu yang bisa menyediakan kontrak proyek 1 miliar. Kami bersedia menukar 1 miliar untuk harta sekolahmu, tapi syaratnya, kau harus setuju menyelamatkan kakekku. Tuan Lin, asal kau mau selamatkan kakekku, kontrak 1 miliar ini jadi milikmu. Kau tak perlu lagi menderita sebagai menantu. Benar-benar tidak berguna, lantai saja tidak bisa bersihkan. Cepat, Pak Tua, kalau ada proyek 10 miliar ini, keluarga Su kita bisa naik kelas di Jiangcheng, menjadi 10 keluarga besar. iya. Lin Feng, Feng Er, menantuku yang baik. Tak kusangka kau bisa terhubung dengan keluarga Liu. Sungguh luar biasa. Tak kusangka kakak ipar benar-benar menyimpan kemampuan sehebat ini. Di hari pernikahanku dengan Wan King. Aku sudah bersumpah untuk pensiun dan hidup sederhana. Di hari pernikahanku dengan Wan King. Aku sudah bersumpah untuk pensiun dan hidup sebagai orang biasa. Kalian pulang saja. Lin Feng, kau tidak tahu. Berapa besar uang 10 miliar itu? Bahkan 100 miliar pun. Aku tidak bisa setuju. Sekali pintu Bian kembali ke dunia. Pasti akan menimbulkan kekacauan berdarah. Tuan Lin, aku sebagai penerus keluarga Liu bersumpah. Asalkan kau mau kembali, semua masalah akan kami selesaikan untukmu. Menantu baik, nona besar keluarga Liu sudah. Berkata Sampai Sejeni, setujulah permintaannya. Dulu ibu yang salah. Pekerjaan rumah tidak akan kusuruh kau lakukan lagi, biar ibu saja. Iya, biar ibumu yang kerjakan. Feng Er, asalkan kau bantu keluarga Su melewati kesulitan ini. Seluruh harta keluarga Su akan kuberikan padamu dan King Er. Untuk diwarisi, setuju? Ayah ibu, kalian tidak perlu seperti ini, aku dan Lin Feng. Tidak pernah mengincar harta ini. Kami hanya ingin hidup sederhana bahagia. Aku dan Lin Feng tidak pernah mengincar harta ini. Kami hanya ingin hidup sederhana bahagia. Wan Qing. Sebenarnya harta keluarga Su sudah habis. Selama ini hanya aku yang bertahan dengan susah payah. Kontrak 10 miliar ini sangat penting bagi keluarga Su. Kau tidak tega melihat keluarga Su bangkrut kan? Kalau keluarga Su bangkrut, kita semua harus tidur di jalanan. Lin Feng, tiga kau, membawa Wan Qing tidur di jalanan? Kami tidak apa-apa. Kami hanya tidak tega melihat Wan King menderita. Nona besar Liu, apa kau tidak tertipu oleh Lin Feng ini? Dia hanya menyanyi mesak keluarga Su. Dengan mengaku sebagai penerus legendaris Bian Kue, dia cuma bisa menipu orang. Sebenarnya, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Kayak gini nih. Aku punya heart attack ternalai di sini. Pila Jabe sembilan transformasi. Kalau kepala keluarga memakannya, bisa hidup lagi dari kematian. Bisa juga memperpanjang umur. Aku punya sebutir harta tak ternilai. Pila Jabe sembilan transformasi. Bisa hidup lagi dari kematian. Bisa juga memperpanjang umur. Kalau Nona Liu bisa menyerahkan proyek 10 miliar kepada keluarga Wang, maka aku akan mempersembahkannya kepada Nona Liu. Ini kan cuma pil kuat biasa. Jangan asal ngomong. Aku sudah lama mengonsumsinya. Cuma cium aroma saja sudah tahu. Ini kan, itu buat kamu bohongi keluarga Su yang kampungan itu. Siapa suruh kamu kalian sakurai? Memalukan. APA, ternyata ini cuma pil kuat biasa. Keluarga Wang keterlaluan sekali. Lin Feng, meski aku tidak mengerti.
alasanmu pensiun dari dunia pengobatan, tapi aku tahu. Menyelamatkan orang adalah naluri seorang tabib. Aku tidak mau kamu menekan nalurimu sendiri karena aku. Apapun keputusanmu, aku dukung. Lin Feng, menyelamatkan orang adalah naluri seorang tabib. Aku tidak mau kamu menekan nalurimu sendiri karena aku. Nona Liu. Aku bisa kembali, tapi ada syaratnya. Keluarga Wang sudah menghina istriku seperti ini. Kedepannya, aku tidak ingin melihat mereka lagi di Jiangcheng. Tidak masalah. No, Liu. Jangan sampai begitu. Keluarga Wang dan keluarga Liu baru saja menandatangani kontrak 200 juta. Mulai sekarang kontraknya batal. Eyang MA, buatlah keluarga Wang bangkrut dan usir dari Jiangcheng. Siap. Sudah selesai. Walaupun keluarga Liu adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng, belum tentu bisa semena-mena kan? Keluarga Wang punya hubungan baik dengan keluarga-keluarga lainnya. Mau membuat keluarga Wang bangkrut? Tidak mungkin. Halo. Mau membuat keluarga Wang bangkrut? Tidak mungkin. Halo. Apa? Semua proyek menghentikan kontrak. Ban membekukan semua dana. Ayah, ada apa? Keluarga Wang bangkrut? Semua gara-gara kamu menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Keluarga Wang kami tidak akan pernah bangkit lagi. Lin Feng, Anda orang yang mulia, jangan ingat kesalahan orang Kassel. Kami mohon, maafkan keluarga Wang kami. Nona Liu. Bukankah kamu masih harus mengobati kakek? Ayo cepat pergi. Malam hari. Aku masih harus masak untuk Wan King. Hakma, Tuan Lin, Nona Liu. Orang terkaya memang tidak bisa bertahan. Mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Sudah disuntik stimulan jantung 3 kali, tetap tidak mempan. Kalian, bersiaplah untuk urusan terakhir. bagaimana bisa? Bukankah kamu lulusan doktor? Dari sekolah kedokteran terbaik di dunia? Cepat selamatkan dia. Peralatan medis dan obat-obatan tercanggih di dunia sudah digunakan. Sungguh sudah tidak bisa ditolong lagi. Bagaimana ini? Ruo Sue belum kembali. Adik kedua, menurutmu harus bagaimana? Dalam kondisi sekarang, hanya bisa mempersiapkan urusan terakhir. Panggil Penggakra. Bahas bagaimana membagi harta keluarga Liu yang triliunan. Bagaimana kondisi kakek? Ruo Shui, Akhirnya kamu kembali. kakek hampir tidak bisa diselamatkan. Lin Feng, Coba periksa kakekku. Lin Feng, cepat periksa kakekku. Ruo Shui. Siapa ini? Pakaiannya compang-camping seperti pemulung. dia satu-satunya penerus pintu Bian Kue, bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dia orang pintu Bian Kue yang pernah menyelamatkan nyawa kakek. Penerus pintu Bian Kue. Anak ini penerus pintu Bian Kue? Ruo Shui. Kamu asal bawa orang untuk obati kakak, sepertinya. Kamu buru-buru mau bagi harta warisannya? Paman kedua, apa maksudmu? Nona, orang terkaya memang sudah tidak bisa diselamatkan. Jangan sampai kamu tertipu. Penepu yang tidak jelas asalnya. Benar, are you Oshwe? Lihatlah orang ini. Kelihatannya tidak profesional. Lebih baik kita dengar dokter. Aura jahat menutupi langit. Naga berenang di air. Sebenarnya ada kesempatan menyelamatkan, tapi kau pukul kepala naganya. 6 jam lalu, kepala keluarga Liu. Apakah sempat membuka mata sebentar? Ja, Pasien mengalami sumbatan ki dan darah, menyebabkan kegagalan jantung. Tapi kalian malah terus memberikan suntikan penyubur jantung. Ini sama saja menyiksa pasien yang sedang sekarat. Pasien mengalami sumbatan ki dan darah, menyebabkan kegagalan jantung. Tapi kalian malah terus memberikan suntikan penyubur jantung. Ini sama saja menyiksa pasien yang sedang sekarat. Kamu ngomong sembarangan. Aku menggunakan peralatan medis tercanggih di dunia untuk memeriksa penyebab penyakit orang terkaya ini. Kamu cuma lihat sekilas sudah tahu? Apa yang kamu omongkan ini? Ruo Oshwe. Bagaimana kalau kita dengar saja saran dokternya? Aku lihat bibirmu kecil dan tipis. Kepalamu botak. Kalau tidak salah tebak, di otakmu pasti ada tumor. Bagaimana kamu tahu? Anak ini cuma lihat sekilas ternyata. Bisa melihat tumor? Jangan-jangan kamu benar-benar dewa penyembuh? Aku mengumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi bersama baru tahu. Dia cuma lihat sekilas sudah tahu? Ini tidak mungkin. Pasti kebetulan saja. Tumormu terletak di sebelah kanan otakmu.
Sudah menekan saraf, jadi biasanya kamu. Terus berkedip dan jalanmu berat sebelah kanan. Wah, Dewa Penyembuh. Dewa Penyembuh. Aku sudah mengumpulkan semua ahli tumor otak. Mereka bilang aku harus operasi otak dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Dewa Penyembuh. Aku sudah mengumpulkan semua ahli tumor otak. Tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Tidak masalah. Setelah aku selesai mengobati kepala keluarga Liu, aku akan memeriksamu. Terima kasih, Dewa Penyembuh. Luoswei, kalau Dewa Penyembuh ini begitu hebat, cepat minta dia bertindak. Kakak tidak bisa menunggu lebih lama. Tuan Lin, tolong berikan akupunktur untuk kakek. Tunggu dulu. Dr. Wang, Bagaimana bisa kamu, seorang dokter medis terkenal internasional, tergagap-gagap oleh omongan anak ini? Lu Aryo Chen. Apa maumu? Kakak, aku tidak mau kakek diobati oleh dukun palsu yang kamu temukan. sampai meninggal. Aku sudah menemukan seorang dewa penyembuh, dijuluki tangan suci Tianyi. Sekarang dia ada di luar. Kelebihan pujian, Tuan Liu, Dewa Li, cepat masuk. Dr. Li bukan hanya ahli dalam pengobatan, tapi juga memiliki keahlian luar biasa. Dan dia adalah satu-satunya penerus aliran Bian Kue. Dr. Li mewarisi ilmu dari dewa pengobatan yang sangat ahli. Dulu, dengan satu jurus rahasianya, dia hanya menggunakan 3 jarum. Dan pasien itu langsung bangkit dari kematian, bahkan sempat melakukan senam militer. Tapi di zaman sekarang ini, Dr. Lin, banyak penipu bermunculan, tidak sedikit orang yang mengaku sebagai penerus aliran Bian Kue untuk menipu anak muda. Ilmu akupuntur ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh anak kecil sepertimu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Dr. Li terlihat jauh lebih bisa dipercaya daripada Dr. Lin. Kalau begitu, Dr. Li, tolong selamatkan dia segera. Tunang saja, biar orang tua ini membuka meridian keluarga Liu. Dia pasti akan bangkit dari kematian. Bahkan bisa bangun Dan berlatih tinju. Nona Liu. Sepertinya Dr. Li ini sangat ahli dalam pengobatan, lebih baik biarkan dia yang menangani dulu. Tampaknya Dr. Li ini sangat ahli dalam pengobatan. Biarkan dia yang menangani dulu. Baik. Aku akan membiarkanmu. Anak muda yang mengaku penerus aliran Bian Kue ini membuka matamu. Jarum pertama menuju Tian Kuan. Jarum kedua menuju Hukuan. Cukup menarik. Sepertinya Dr. Li sangat ahli dalam pengobatan. Bagaimana dia tahu titik akupunturku? Ini tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan saja. Tapi 2 jarum ini tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Liu. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa membiarkan anak ini menertawakanku. Kamu yang mengobati atau aku? Pasien ini lebih parah dari yang kubayangkan. Sepertinya aku harus menggunakan jarum ketiga. Jarum menuju Tianmen. Bangkit dari kematian. Jarum menuju Tianmen. Bangkit dari kematian. Kekek. Ada apa, kakek? Kak, apakah dia akan bangun dan berlatih tinju? Dr. Li, tolong selamatkan dia. Ini tidak mungkin, jarum ketikaku. Tidak pernah gagal sebelumnya. Penipu. Jika kepala keluarga Liu meninggal, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia bukan penipu, hanya saja kemampuannya belum cukup. Jarum Bian Kue sebenarnya ada 13 jenis. Dia hanya menggunakan 3 jarum dasar. Metode 3 mata air, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga. Apa yang kau omongkan? Jarum ajaib Bian Kue sejak dulu hanya butuh 3 jarum. Kitab Bian Kue bilang, aliran darah seperti naga, naga berhenti dendam tumbuh. Tusuk jarum ledakan kepala naga, 4 kaki berjalan bersama. Bikin-bikin misteri, sama sekali nggak ngerti. Bikin-bikin misteri, sama sekali nggak ngerti. Jadi, kau cuma belajar kulitnya saja, dasar-dasar. Omong kosong. Hadirin sekalian. Penyakit yang diderita kepala keluarga tua ini sangat langka. Bahkan aku sudah menyerah. Sepertinya di dunia ini tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang dia masih bernafas. Kalian lebih baik siap-siap urus pemakaman. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkannya?
Dasar semat tak tahu diri. Terus-terusan bicara sembarangan. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkannya, aku akan langsung bersujud menganggapmu guru. Serius? Serius. Baik. Lin Feng, tolong cepat selamatkan kakekku. Tunggu dulu. Kakak, Aku masih nggak percaya orang asing ini. tunggu. Kakak, aku masih nggak percaya orang asing ini. Kakek sekarang bisa dibilang nyawanya di ujung tanduk. Masih ada kesempatan mengatur warisan. Kalau hari ini dia bikin kakek Mati, dia nggak bisa jelaskan banyak hal. betul. Bagaimana pembagian aset triliunan keluarga Liu? Sekarang harus dibicarakan baik-baik. Kalian ini maksudnya apa sih? Payarja Abadin juga Bol. Kakak, kalau hari ini dia bikin kakek mati, posisi kepala keluarga Liu harus aku yang pegang. Sudah kayak gini, kau masih mikirin posisi kepala keluarga Liu? Nona besar Liu, tenang saja. Selama ada aku, Lin Feng. Bahkan Raja Neraka datang sendiri. Gak akan bisa bawa dia pergi. Baik, kalau begitu. Jika Lin Feng tidak bisa menyembuhkan kakek, maka posisi kepala keluarga Liu akan menjadi milikmu. Selama ada aku, Lin Feng. Bahkan jika Raja Neraka datang sendiri, tidak akan bisa membawanya pergi. Minggir. Teknik akupuntur ini sangat halus dan lancar, seolah tanpa usaha. Bahkan Huatuo yang hidup kembali pun tidak akan lebih baik dari ini. Kakek? Kakek muntah darah. Kamu membunuh kakekku. Tangkap dia. Ruo Shue. Kakek sudah sadar. Di sisa hidupku, aku masih bisa melihat ilmu yang hilang dari pintu Bian Kue, 13 jarum Bian Kue. Sungguh mati tanpa penyesalan. Tabeblin. Maafkan aku yang tidak mengenali Ganang Tai. Tidak menyadari kau adalah tabib sejati. Kumohon, terimalah aku sebagai murid. Aku ingin belajar darimu. Bangunlah, kakek. Jika ada kesempatan, kita bisa saling berdiskusi. Lin Feng, pintu bien kamu. Telah menyelamatkanku sekali lagi. Dulu gurumu juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku pernah membuat perjanjian pernikahan dengannya. Untuk menikahkan cucuku, Ruo Shue. Denganmu. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi aku sudah menikah. Dan aku sudah berjanji dengan Nona Liu. Menyelamatkan nyawa Anda sebagai ganti kontrak 1 miliar. Kudengar kau adalah menantu di keluarga Su. Ruo Shue adalah penerus keluarga Liu. Menikahinya, kau tidak hanya dapat proyek 1 miliar. Tapi juga warisan keluarga Liu. Menikahlah dengannya. Kau tidak hanya dapat proyek 1 miliar. Tapi juga warisan keluarga Liu. Kakek. Apa kakek tidak sadar karena sakit? Warisan keluarga Liu tidak bisa diberikan ke orang luar. Diam. Jangan kurang ajar pada Tuan Liu. Nona Liu bernilai ratusan miliar. Tapi seumur hidupku hanya akan menikahi Wan King. Kalau tidak menyukai Ruo Shue. Sepertinya kau tidak tertarik pada Ruo Shue, adik. Kalau begitu, biarkan mereka masak. Halo, kakek. Ini adalah Tuan Lin. Hello Tuan Lin, ini semua cucu perempuan saya. Mereka bisa di ruang tamu, bisa juga di dapur. Kamu bisa memilih sesuka hati. Air yang banyak. Aku hanya mengambil seteguk. Sudahlah, lupakan saja. Ini semua cucu perempuan saya, pilih saja yang kamu suka. Sudahlah, lupakan saja. Lin Feng, aku bermaksud baik. Menjodohkanmu dengan Ruo Shue, tapi kamu terus menghalangi. Jelas-jelas meremehkan keluarga Liu. Kalau begini, bagaimana bisa bekerja sama dengan keluarga Liu? Kakek? Hanya 10 miliar. Mau membuatku melepaskan Wan King? Tidak mungkin. Keluarga Liu. Kan keluarga terbesar di Jiangcheng.
Tapi bicaranya tidak konsisten. Lucu sekali. Keterampilan medismu mungkin hebat, tapi dalam hal bela diri, belum tentu begitu hebat. Hari ini, meski harus dengan paksaan, aku akan menahanmu di sini untuk menikahi Ruosue dari keluarga Liu. Lucu sekali. Kak Feng, apa yang kalian lakukan? Bukan kami tidak menggelanji. Apa yang kalian lakukan? Bukan kami tidak menggelanji. Anda ingin memaksa jual beli, ya? Lupa memberitahumu. Meski aku menyelamatkan nyawamu. Tapi penyakitmu belum sembuh total. Selain jarum ajaib yang aku perlu juga minum ramuan khusus. Tapi keluarga Liu kan kaya raya. Seharusnya bukan masalah. Ini salahku terlalu serakah. Cepat cari cara untuk mengundang tabib Lin kembali. Kamu telah mencelakakan keluarga kami. Hari ini kamu harus bercerai dengan Wan King dan segera keluar dari keluarga Su. Katanya kamu menyembuhkan kepala keluarga Liu. Tapi dia malah ingin menjodohkan putrinya denganmu. Kalau tidak, kontrak 10 miliar tidak akan diberikan kepada kita. Kamu tidak becus melihat diri sendiri. Pikir kamu kepala keluarga Liu akan tertarik dengan menantu gagal sepertimu? Dia pasti bersangkut dengan keluarga Liu untuk memainkan Sandawara. Ingin menghancurkan keluarga-keluarga di Jiangsong agar keluarga Liu bisa berkuasa sendirian. Ayah, Lin Feng bukan orang seperti itu. Kalian tenang saja. Harta rahasia yang ditinggalkan guruku cukup untuk menutupi semua kerugian keluarga Su. Kamu masih mau menipu kami dengan barang-barang sampahmu itu? Wan Qing, cepat tanda tangani surat cerai dengan Lin Feng. Keluarga Su tidak bisa menahannya lagi. Keluarga Su tidak mau Lin Feng. Keluarga Liu mau. Apalagi yang mau dilakukan nona besar keluarga Liu ini? Nona besar Liu. Aku sudah menyelamatkan nyawa kepala keluarga kalian sesuai janji. Tapi kalian ingkar janji, sekarang mau apa lagi? Lin Feng, Kamu tidak mau menerima hadiah dari kakek. Aku terpaksa mengantarkannya sendiri. Hei dia, jangan-jangan itu dari keluarga Liu? Kontrak proyek 10 miliar itu. bukan. Ini adalah surat pernikahan dari keluarga Liu, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Ini adalah surat pernikahan dari keluarga Liu, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Keluarga Liu benar-benar menikahkan monasanya dengan Li Feng atas dasar apa? Karena dia lebih tampan dariku atau rambutnya lebih banyak? Keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Untuk apa? Kamu menerima pengganaan seperti ini? Seumur hidupku aku hanya mencintai Wan King. Maaf. Surat pernikahan ini tidak bisa kuterima. Lin Feng, keluarga Liu memiliki aset ratusan miliar. Nona besar sangat mencintaimu. Kamu benar-benar tidak mau pertimbangkan? Tidak peduli ratusan miliar atau triliun, aku sudah bilang. Aku hanya mencintai Wan King. Kalau begitu, keluarga Lu menepati janji. Kontrak proyek 10 miliar untukmu. Ini kontrak proyek 10 miliar yang dijanjikan keluarga Liu. Bagus, dengan kontrak proyek 10 miliar ini, keluarga Su bisa melewati masa sulit. Kamu harus pahami, ini untuk Tuan Lin, bukan untukmu. Lin Feng, kakekku bilang, Kamu adalah penyelamat keluarga Lu. keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Kakekku berniat membekukan semua aset keluarga Su dan mengusir mereka dari Jiangcheng. Bagaimana pendapatmu? Jangan. Menantu yang baik, jangan usir kami dari Jiangcheng. Ibu tahu salah. Kakak ipar, ini salahku, anggap saja aku bicara sampah. Cium saja baunya, oke? Putri, cepat minta tolong pada Lin Feng. Kita kan satu keluarga, kamu tidak bisa hanya diam melihat. Kami jadi gelandangan. Lin Feng, bisakah kamu meminta Nona Liu untuk tidak mengusir orang tuaku? Mereka sudah tua dan kondisi kesehatannya tidak baik. Kakak, aku juga tidak sehat. Sudah lama aku tidak melakukan itu. Nona Liu, aku hargai niatmu. Lakukan seperti yang Wan King katakan. Baik, Sudah kuduga. Lin Feng selalu menghargai persahabatan dan kesetiaan. Lin Feng, kamu benar-benar menanti yang hebat untuk keluarga Su. Mulai hari ini, keluarga Su akan mengikuti kata Wan King. Jika kalian tidak setuju, aku akan merobek kontrak ini sekarang. Jangan. baik, kami akan patuh padamu. Wan King. Sejak menikah, aku belum memberimu upacara pernikahan. Aku ingin memberimu pernikahan yang paling megah. Lin Feng, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Kamu cuma menantu, mau gaya apa lagi?
Mau ngadain pernikahan lagi buat apa? Ya Lin Feng, jangan-jangan kamu butuh uang. Mau minta sumbangan dari teman-teman? Teman-teman, aku rasa kalian salah paham tentang Lin Feng. Lin Feng pasti merasa menjadi menantu keluarga Su adalah momen terbaik dalam hidupnya. Dia ingin lebih banyak orang melihat agar statusnya terlihat mulia. Jadi, kita tidak hanya harus datang, tapi juga ajak lebih banyak orang. Tenang, kami akan membuatnya meriah. Tidak peduli apa yang orang pikirkan. Asalkan kalian datang, aku dan Wan King pasti akan sangat senang. Jangan sok hebat. Tanpa keluarga Su, kamu cuma sampah. Wan Qing masih di sini, sebagai menantu. Berani bicara? Ketua, kita kan teman sekelas, tolong bicara dengan sopan. Sekarang di rumah kami, Lin Feng yang berkuasa. Wan Qing, aku benar-benar tidak mengerti. Menantu sampah seperti dia, sudah memabukkanmu dengan apa? Kamu begitu setia, sampai harus mengikutinya. Menurutku, pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Kamu nikah denganku. Aku tidak peduli kamu sudah pernah dipakai orang. Pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Kamu nikah denganku. Aku tidak peduli kamu sudah pernah dipakai orang. Jaga mulutmu. Atau jangan salahkan aku kalau tidak memikirkan persahabatan kita. Kamu berani membanting meja pada siapa? Tahu ini tempat apa? Aku beritahu kamu. Sepupuku manajer di sini. Bisa mengusirmu dalam sekejap. Kalian ribut apa? Sepupu. Orang ini bicara tidak sopan dan membanting meja padaku. Berani mengganggu sepupuku di tempatku? Kamu tidak takut mati? Satpam. Ada apa, manajer? Usir orang ini. Saya. Wah, hebat sekali. Bagaimana ini? Manajer Song, ada apa ini? Orang ini membuat keributan dan melukai satpam kami. Jelas kalian yang mulai mengganggu. Siapa yang begitu sombong? Dia itu. Sang penyelamat. Tak disangka bertemu Anda di sini. Anda adalah? Maaf, tiba-tiba seperti ini. Bertahun lalu Anda menyelamatkan seorang tua di jalan. Itu adalah ayahku. Tanpa pertolongan Anda, tidak akan ada keluarga Qin seperti sekarang. Ayah selalu ingin memberikan setengah aset keluarga Qin sebagai tanda terima kasih. Tapi tidak pernah bertemu. Ayah pernah bilang, Anda memiliki giok sebagai tanda. Tak disangka ini penyelamat di sini. Begitu rupanya. Hal kecil, tidak perlu diingat. Anda berjasa pada keluarga Qin, tapi karyawan kami bersikap tidak sopan. Sungguh memalukan. Tenang. Akan ku selesaikan. Manajer Song. Besok kamu tidak perlu bekerja lagi. Semua properti dan hotel milik keluarga Qin, kamu tidak perlu bekerja di sana lagi. Tuan Qin. Kalau Anda mengataku, semua hotel di Jiangcheng. Tidak akan menerimaku. Tuan Lin. Aku salah, maafkan aku. Sepupu, kalian kan teman sekelas, cepat bantu aku bilang yang baik-baik dong. Kak Feng, ini saudara seperjuanganku. Saudara sejati, kami juga teman sekelas, lihatlah atas nama pertemanan. Maafkan kami sekali ini. Jangan banyak bicara, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Pergi sana. Hadirin sekalian, kalian semua adalah teman dan sahabat Tuan Lin. Hari ini, bayarlah Qin yang mentraktir. Silakan, Tuan Lin. Tuan Lin, jika ada kebutuhan lain, silakan sampaikan. Qin pamit dulu. Silakan menikmati hidangannya. Nanti, tolong hadiri pernikahan dengan Wan King. Pasti datang. Kakak Park, kakak diculik orang berbaju hitam. Siapa mereka? Katanya dari keluarga Wang. Siapapun itu, berani menyakiti Wan King. Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Ayo. Kamu mau apa? Aku ingin kamu. Wan Qing. Perasaanku padamu, kamu sudah tahu. Setiap mimpiku, aku selalu memikirkanmu. Kebetulan hari ini, kamu memakai gaun pengantin ini. Mari kita menikah bersama, bagaimana? Dasar mesum, Lin Feng tidak akan membiarkanmu. Lin Feng, setelah kita menikah, aku akan mencarinya.
Semua yang dilakukan pada keluarga Wang. Aku akan membuatnya membayar 10, 100 kali lipat. Wan Qing, kamu cantik sekali, tapi seleramu buruk sekali. Wan King, kamu cantik sekali. Tapi seleramu buruk sekali. Apa bagusnya Lin Feng? Tapi pada akhirnya, kamu akhirnya akan jadi milikku. Wan King, aku datang menyelamatkanmu. Lin Feng, kamu datang cepat sekali. Selamatkan aku, Lin Feng. Semuanya, keluar. Lin Feng, Setelah aku selesai denganmu, aku akan menikmati Wan King dengan tenang. Dasar tidak bisa diubah. Semua yang kamu lakukan pada keluarga Wang. hari ini, aku akan membuatmu merasakan kehilangan segalanya. Mana dia? Apa yang kau berikan padaku? Banyak bicara, tak akan membunuhmu. Tapi, akan menghancurkan energi primordial kalian. Apa yang kau berikan padaku? Akan menghancurkan energi primordial kalian, kalian tak akan bisa lagi melakukan perbuatan kotor. Lin Feng, Banyak omong. Aku beritahu, cepatlah menyerahkan diri, atau aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari mati. cepat pergi. Aku bebas ya? Aku baik-baik saja. Ayo, kita pulang. Wan King. Tusukan 13 gerbang kematian dari sekte Raja Racun. Lin Feng, akhirnya aku menemukanmu. Kau yang melukai istriku? Lin Feng, kau adalah penerus sekte Bian Kue. Tidak mungkin tidak tahu kan? Racun aneh sekte Raja Racun. Racun naga gerbang kematian. Lin Feng, kau mengundurkan diri dari dunia persilatan selama bertahun-tahun. Tapi kemampuanmu tidak menurun. Benar, orang yang keracunan akan merasakan Berbagai penderitaan batas manusia dalam waktu sebatang rupa, akhirnya mati dalam kesakitan. Bahkan jika berhasil diselamatkan, sama saja seperti berputar di gerbang kematian. Meskipun sekte Raja Racun dan sekte Bian Kue bermusuhan turun-temurun. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, mereka tidak bersalah. Lin Feng, aku ingin membuatmu merasakan. rasa orang yang kau cintai menderita di hadapanmu. Guru. Lin Feng, aku membalaskan dendam guruku padamu. Tidak salah kan? Kau mengundurkan diri selama bertahun-tahun, sulit sekali mencarimu. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kenapa takut? Kalau begitu serahkan kitab rahasia sekte Bian Kue. Hapus kemampuanmu, dan biarkan sekte Bian Kue lenyap. Aku bisa tidak menyiksamu, membiarkanmu mati dengan tenang. Dari nada bicaramu, tusukan 13 gerbang kematian sudah kau kuasai. Tusukan 13 sangat misterius, tak ada yang bisa menguasainya selama ratusan tahun. Aku berlatih keras selama bertahun-tahun, baru mencapai tusukan ke-11. Tapi untuk mengalahkan sampah sepertimu, tusukan ke-11ku sudah cukup. Sepertinya aku harus menahan diri saat melawanmu. Aku sudah menyelidiki, selama kau mengundurkan diri, kau hanya menjadi sampah menantu. Di tahun pertamaku berguru, aku sudah mempelajari tusukan suci Bian Kue. Bahkan jika kau mengalahkanku, racun-racun naga gerbang kematian, tak ada yang bisa menyembuhkan selama ribuan tahun. Kau tetap harus melihat kekasih yang tersiksa hingga meninggal. Racun Raja Hantu bisa disembuhkan, hanya saja kamu tidak tahu. Jangan keras kepala lagi, kalau kamu bisa. Keluarga Raja Hantu generasi demi generasi hidup sendiri. Makanya racun ini dianggap harta berharga, asalkan bibir dan gigi bersentuhan. Racun bisa dinetralisir. Wan King. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Baru saja racunnya sementara ditahan. Aku harus menemukan resep rahasia Wujue sebelum pernikahan. Agar Wan King pulih seperti semula. Rapat medis tertinggi sudah selesai, kali ini banyak lagi. Obat ajaib untuk menyelamatkan rakyat, obat-obat ini semua digunakan untuk Menyembuhkan rakyat dunia, kalian para dokter. sungguh berhati suci, selalu memikirkan rakyat, sedangkan aku, Bisnis. profesi dokter, seharusnya berbicara tentang kebaikan. Menyelamatkan satu nyawa lebih mulia dari membangun 7 tingkat pagoda. Lalu siapa yang akan menyelamatkan kalian? Perusahaan obat Waneng kalian. Karena masalah bahan baku, sudah melanggar beberapa kontrak. Denda pelanggaran mungkin jutaan,
bukankah itu ulah? Pedagang licik? Kami menyuplai obat ke negara-negara Laut Barat. Tapi kalian memborong bahan baku dengan harga tinggi, menimbunnya. Kami pasti kontrak harga rendah, kalian membuat kami menanggung kerugian besar. Apakah kalian masih punya hati nurani? Ini era yang kuat memangsa yang lemah, ngomong apa tentang hati nurani? Industri farmasi seharusnya berbagi dan maju bersama. Tidak. Dalam dunia pedagang kami, hanya monopoli. Yang menjadi tujuan kami, pernahkah kamu berpikir tentang orang miskin yang tidak mampu membeli obat? Apa hubungannya denganku? Mereka tidak berusaha mencari uang, membuat diri mereka miskin. Orang miskin, semua pantas mati. Kamu berani berkata seperti itu? Ingat, di dunia ini, ada orang tinggi dan orang rendah. Kamu pikir kamu orang tinggi? Setidaknya aku bukan orang rendah. Para senior. Kamu pikir kamu orang tinggi? Setidaknya aku bukan orang rendah. Para senior. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Aku Lin Feng, undanganku sakit parah. Mendesak butuh beberapa bahan obat, hanya asosiasi medis tertinggi yang bisa mengumpulkannya dengan cepat, harap para senior berikan kemudahan. Tidak tahu aturan, ini rapat tingkat tertinggi. Kilya, ini asosiasi farmasi yang diadakan oleh negara Dacia. Bukan tempatmu untuk ikut campur, mau beli obat? Boleh, kamu punya undangan? Sepertinya tidak ada kan? Asosiasi Medis Sia Agung mustahil mengundang orang tak dikenal seperti dirimu. Memang benar, walau aku meremehkannya. Tapi kuharap kau paham, kami tidak mengirimimu undangan. Istriku sakit parah. Kumohon kebijaksanaan kalian. Kalau begitu tunjukkan undanganmu. Aku hanya butuh obat. Bolehkan aku mendapat keringanan? Kurasa kau tidak punya. Bagaimana kalau namamu? Kutambahkan di undanganku. Dengan begitu kau bisa berada di sini dengan layak. Atau jangan-jangan kau cuma mau makan gratis? Sebentar lagi jamuan makan akan dimulai. Bagaimana kalau aku memang punya undangan? Kalau begitu aku rela menyalak seperti anjing. Ayo sekarang. Dia pasti tidak punya undangan. Benar, dia tidak punya undangan asosiasi medis. Sudah kuduga. TAPI. Ini undangan dari administrasi medis. Lebih bergengsi daripada asosiasi medis. Bolehkah aku mengambil obat sekarang? Kalian menyelenggarakan konferensi medis. Tentu saja administrasi medis berhak mengeluarkan undangan. Aku tahu. Dengan cara apa kau mendapatkannya? Kurasa kau tidak perlu menyalak seperti anjing. Ucapanmu sekarang sudah seperti salakan anjing. Itu cuma iri hati, bicaramu penuh dengki. Kita semua orang terhormat. Aku memang orang kecil, tapi aku tidak lihat kehormatanmu di mana. Cepat cari makananlah, nanti hidangannya dingin. Jangan ganggu rapat kami lagi, kiperingatkan sekali lagi. Ini konferensi asosiasi medis Sia Agung. Kau bukan tuan rumah, tidak berhak mengusir tamu kami. Benar-benar, ini di Sia Agung, aku juga tamu. Kalian semua tuan rumah, masak bicara. Sekeras ini pada tamu? Tamu disambut anggur, penjahat disambut senapan. Itu prinsip orang Sia. Apakah kalian membuat kami merasa disambut? Kalau begitu kumaafkan ucapan tadi. Hari ini, aku datang dengan niat baik, jangan salah paham. Aku kagum dengan integritasmu. Butuh obat apa? Katakan padaku. Terima kasih. Aku butuh Ganoderma hitam Changbai, Golden Choklebur dari Jiuzhou, Ginseng Millennium keluarga Sia, Snow Lotus Tibet, dan tanduk rusa keluarga Ouyang. Ini semua adalah bahan obat yang sangat langka. Hanya grup Wan Neng yang bisa mengumpulkan semuanya. Tapi sayangnya, Wan Neng sedang dalam kesulitan. Hanya dengan menyelamatkan Wan Neng terlebih dahulu, aku baru bisa membantumu. Mari kita langsung ke intinya. Wan Neng adalah industri utama Tiongkok, sekarang menghadapi kebangkrutan. Perusahaan kami bersedia memberikan dana untuk mendukung Wan Neng. Tuan, apakah dukungan Anda tanpa syarat? Kenapa kamu selalu menyela? Pertanyaan yang bagus, adik. Ini juga pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kita sedang membicarakan bisnis.
Tentu saja kita harus membicarakannya dengan cara bisnis. Aku ingin memegang 70% saham. Jadi kamu ingin mengendalikan kami? Grup Wan Neng? Tidak. Kami hanya ingin membantu kalian. Tapi kalian tidak bisa membuat kami membantu tanpa imbalan. Sekarang, hanya aku yang bisa membantu kalian. Lalu berapa dana yang akan kamu investasikan? 10 miliar. Tidak tahu malu. Grup Wan Neng bernilai 100 miliar. Kamu investasi 10 miliar, tapi ingin mengambil 70% saham? Ini perampokan terang-terangan. Lalu apa? Apakah kamu ingin melihat Wan Neng jatuh? Tentu tidak. Orang Sia paling benci perampok. Kamu si semut, berani menyelah? Apakah kamu akan menyelamatkan Wan Neng dengan mulutmu? Kamu lucu. Bagaimana kalau kamu cukur rambutmu sampai botak? Aku tambah 10 miliar lagi, bagaimana? Kenapa kamu tidak cukur rambutmu sampai botak seperti biksu? Aku tambah 10 miliar. Beijing Gan, berani menghina aku? Walau Tuan Zhang di wilayah Xia. Jangan salahkan aku. Dewa Perang Utara datang. Bisa membunuhnya dalam sekejap. Siapa berani menghina bosku? Xian Tian datang. Datang tepat waktu. Dewa Perang, hancurkan bajingan yang melawan atasan ini. Melawan atasan? Kamu pikir kamu kaisar? Di utara, statusku setara dengan kaisar. Kamu berani menentangnya? Ini bunuh diri. Lalu apa kalau menentang kalian? Ini di tanah Dacia. Satu orang meludah bisa menenggelamkanmu. Bodoh. Kamu seperti babi, kalian semua sama. Kalau berani tidak hormat lagi pada utusan, aku pastikan kamu mati tanpa keluarga. Anak muda, jangan sampai ada korban jiwa. Sekarang dengarkan baik-baik, kalian para monster penghisap darah. Hanya peduli keuntungan, tidak mempedulikan nyawa rakyat kecil, seenaknya membunuh orang. Bahkan lebih hina dari babi dan anjing. Berani-beraninya. Kau tahu apa artinya ini? Hasilnya sangat mengerikan. Dasar anak kecil, ini memaksaku menggunakan kekerasan. Mana dia? Heitai. Bagaimana mungkin? Hanya satu suntikan, aku sudah tidak bisa bergerak. Jenderal perang terhebat Beiming kalian. Segampang ini dikalahkan? Tidak mungkin. Aku pikir sekarang lebih baik kita bicara serius tentang investasi. Masalah Wan Neng. Aku rasa berkelahi tidak ada artinya. Perusahaan kami, Beiguo, akan berinvestasi 30 miliar. Kamu tidak usah bicara lagi. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Kami orang Sia bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Aku yang akan investasi. Menyelesaikan masalah utang grup Wan Neng. Jangan sok, kamu juga tidak punya uang sebanyak itu. Direktur Sang, dia membohongimu. Menyelamatkan Wan Neng kalian harus bergantung pada Beiguo kami dari Beiguo. Harus menguasai Wan Neng. Sekarang kami akan menginvestasikan 100 miliar. 100 miliar. Benar bukan jumlah kecil, tapi aku juga bisa mengeluarkannya. Percaya tidak, aku bisa saja mengirim info crowdfunding online. Dan langsung terkumpul 200 miliar. Kamu mengada-ada lagi. Kalau tidak terkumpul, bagaimana? Kamu mau bagaimana? Aku tidak akan mempersulitmu, cukup kamu memakai celana dalamku yang sudah seminggu, taruh di kepala. Lalu lari keliling ibu kota, kalian 3 putaran. Benar-benar orang yang menjijikan. Tapi kalau aku berhasil, Kalau begitu aku yang akan memakai celana dalammu di kepala, lari keliling ibu kota 3 putaran. sepakat. Tapi kalau aku berhasil, Kalau begitu aku yang akan memakai celana dalammu di kepala, lari 3 putaran. dalam setengah jam, aku bisa mengumpulkan uang ini. View Allen. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu. Kekompakan rakyat Sia. Apa prinsip utamanya? Bersatu melawan musuh, mengusir tumor, membela negara Sia, Dacia pasti menang. Ya ampun, Rakyat Sia berbondong-bondong menyumbang. sudah terkumpul 50 miliar. 55 miliar. 100 miliar. 150 miliar. Rakyat Sia berbondong-bondong menyumbang. Sudah terkumpul 190 miliar. Kenapa berhenti? Meski banyak tapi.
Masih belum mencapai angka itu. Dokter Immortal memerintahkan perwakilan farmasi untuk mengeluarkan seruan kepada pengusaha Tiongkok. Lindungi industri kita sendiri. Dokter Immortal muncul, aliansi bisnis dan industri Sia. Menginvestasikan lagi 10 miliar. Tepat 200 miliar. Saluran bahan baku kamu itu masih ada di bawah kendaliku. Baik, baru saja menerima telepon orang kita menghubungi pemasok bahan baku obat, menjelaskan niat jahat pedagang utara untuk mengontrol bahan baku obat. Mereka menyatakan tidak akan bekerja sama lagi dengan pedagang utara. Apa? Kita hancur. Perbuatan baik dibalas baik. Perbuatan jahat dibalas jahat. Di dunia ini hanya dengan hati nurani. Kamu bisa bertahan lama. Kamu mengerti? Tidak mungkin bawa dia ke media. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jamur hitam naga, rumput emas banga, ginseng raja ribuan tahun. Lotus salju berkepala 2 Tibet, serta rusa muda keluarga Ouyang. Semoga nyonya cepat sembuh.